Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab al-ahibbah, kaifa halukum? Asa an takunu fi shihah wa afiyah. Amin. Naam, ayuhat tullab, hayya nabda darsana al-yawm bi qira'atil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat tullab, قد تعلمنا في الأسبوع الماضي عن الموضوع السكن، وهذا اليوم عن الموضوع هذا الدرس يعني الحياة اليومية أو الأنشطة اليومية. طيب أيها الطلاب، استمعوا جيدا وأنا اسمحوا لي باللغة الإندونيسية ومباشرة. Hayya nadrus. Ya, baik murid-murid. Jadi di sini materi kita tentang al-hayatul yaumiyah. Ada yang tahu apa artinya? Ya, benar. Al-hayatul yaumiyah atau al-ansyita al-yaumiyah adalah kegiatan sehari-hari. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pada prakteknya nanti saya harap siswa dapat menguasai mufradat, kemudian bacaan-bacaan yang akan saya berikan, dan juga latihan-latihan soal yang tentunya dalam bahasa Arab. Baik, kita sudah mengetahui apa yang ingin kita lakukan dari indikator yang tadi sudah saya katakan. Di sini ada teks yang nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Kita baca sama-sama ya. Oke, saya baca, coba kalian perhatikan. Ali ladaihi usratun kabiratun. Yastayqidu Ali indal fajr. Thumma yatawadda wa yusalli al-fajr ma'a abuhu wa akhuhu fil masjid. Ba'da shalah yaqra'u Ali al-Qur'an al-Karim fi sa'atil khamisah sabahan wa abuhu yaqra'u as-sahifa wa akhuhu yushahidu at-tilfaz wa ukhtuhu taghsilul atbaq wa ummuhu takwi al-malabis. Ba'da yaqra'ul Qur'anal Karim thumma yatanawalul futur fil bait fi sa'ati sadisah. Thumma yadhhabu Ali bil hafila ilal madrasah fi sa'ati sabi'ah. Yarji'u Ali minal madrasah fi sa'ati tsaniyah naharon. Sudah ya? Jadi di sini kita akan belajar tentang kesehariannya Ali, apa yang dilakukan sampai dia pulang dari sekolah. Kira-kira dari siswa semua sudah paham ya untuk teksnya ya, dan sudah ada harokatnya. Sekarang tinggal kita menerjemahkan ya. Coba kita mulai dari yang pertama. Ali ladaihi usratun kabiratun. Ditulis di catatan kalian masing-masing untuk artinya, yaitu Ali mempunyai keluarga besar. Yastayqidu Ali indal fajr. Ali bangun sebelum subuh. Tsumma yatawadda wa yusallil fajra ma'a abuhu wa akhuhu fil masjid. Kemudian dia berwudu dan sholat subuh bersama dengan ayah dan saudaranya di masjid. Ba'da sholah yaqra'u Ali al-Qur'an al-Karim fi sa'atil khamisah sabahan. Setelah sholat, Ali membaca Al-Quran pada jam 5 pagi. Wa abuhu yaqra'u sahifa. Ayahnya membaca Quran. Wa akhuhu yushahidu tilfaz. Saudara laki-lakinya menonton TV. Wa ukhtuhu taghsilul atbaq. Dan saudara perempuannya mencuci
perabotan rumah tangga atau piring-piring dan lain-lainnya. Wa ummuhu takwi al-malabis, dan ibunya menyetrika pakaian. Ba'da yaqra'ul Qur'an al-Karim thumma yatanawalul futur fil bait fi sa'atis sadisa. Setelah dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia sarapan di rumahnya pada jam 6. Thumma yadhhabu Ali bil hafila ilal madrasah fi sa'atis sabi'ah. Kemudian Ali pergi ke sekolah dengan menggunakan bis pada jam 7. Yarji'u Ali minal madrasah fi sa'ati tsaniyah naharan. Ali pulang sekolah pada jam 2 siang. Mudah kan? Jadi sudah ditulis semua artinya siswa-siswa? Kalau sudah, nanti saya akan melanjutkan kepada bagian selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk ditulis di buku masing-masing arti yang sudah kita pelajari atau kita baca tadi dan juga saya artikan. Setelah kita mengartikan teks tadi, kita akan mengetahui mufradat atau kosakata-kosakata yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, bisa dilihat ya. Yang pertama itu yanamu. Ya, coba kita ulang sama-sama. Yanamu. Oke. Ada yang tahu apa arti yanamu dari gambar yang sudah terlihat ini? Ya, benar. Artinya adalah tidur. Kemudian yastaiqidhu. Karir marah ukhra. Yastaiqidhu. Mal makna? Ya, yastaiqidhu artinya bangun. Kemudian mufradat selanjutnya yadhhabu. Karir yadhhabu, aywa. Mal makna? Ya, yadhhabu artinya pergi. Kemudian selanjutnya yaknusu. Karir marah yaknusu, ya. Mal makna? Dilihat dari gambar? Ya, benar, menyapu. Yaghsilu. Yaghsilu mal makna? Ya, yaghsilu mencuci. Kemudian mufradat selanjutnya yakwi. Karir yakwi. Mal makna? Ya, menyetrika. Kemudian yushahidu. Yushahidu, mal makna yushahidu? Menonton. Selanjutnya kabirun. Mal makna kabirun? Besar. Kemudian selanjutnya kitabun. Mal makna kitabun? Buku. Ya, benar. Selanjutnya sohifah. Mal makna sohifah? Koran. Ya, koran. Tilfaz. Mal makna tilfaz? Televisi. Kemudian selanjutnya madrasah. Mal makna madrasah? Sekolah. Sayyaro. Mal makna sayyaro? Ya, mobil. Selanjutnya mufradatnya hafilah. Mal makna hafilah? Benar. Hafilah artinya bis. Kemudian malabis. Mal makna malabis? Pakaian. Ya, benar, pakaian. Kemudian selanjutnya atbak. Apa itu? Dan itu artinya dari gambar? Ya, peralatan rumah tangga atau perabotan rumah tangga seperti garpu, sendok, piring dan lain-lain. Kemudian selanjutnya as-sobah. Mana sobah? Pagi hari. Ya, kemudian al-fajr. Menjelang pagi atau sebelum pagi, waktu fajar biasanya. Kemudian as-sa'ah. Mana sa'ah? Dari gambar tersebut ada yang tahu? Zamaniyah. Apa? Jam. Iya, benar. Kemudian selanjutnya
sholah. Apa makna sholah? Sholat. Kemudian mufradat selanjutnya mubakiran. Apa makna mubakiran? Pagi-pagi atau lebih awal. Kemudian mutaakhiran. Apa itu mutaakhiran? Terlambat, ya, atau segala sesuatunya itu yang dilakukan sudah terburu-buru atau tergesa-gesa, itu namanya mutaakhiran. Kemudian selanjutnya mufradatnya amalun. Mana amalun? Dari gambarnya bekerja. Kemudian utlah. Mana utlah? Hari libur. Ayo. Thayyib, at-tulab. Jadi kita sudah membaca atau mengetahui mufradat-mufradat yang sudah ada di gambar. Kalian bisa lihat sendiri dari gambar-gambarnya yang sudah saya berikan, dan juga kalian tulis sendiri mana yang kalian pahami dan mana yang sudah kalian pahami. Dilihat dari gambarnya, mudah kan? Setelah kita mempelajari tentang teks dan kosakata, di sini kita akan melakukan evaluasi atau latihan. Untuk latihannya saya memberi kalian tugas, yaitu ada 3. Untuk tugas yang pertama itu tadi tentang kita menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Sudah kita lakukan, jadi untuk tugas pertama saya rasa tidak usah dikerjakan, ya, kita tinggalkan tugas yang pertama, berlanjut kepada tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu terkait menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks yang sudah kita baca dan sudah kita artikan tadi. Untuk pertanyaan pertama, kapan Ali membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Ali setelah membaca Al-Quran? Dan yang ketiga, apakah keluarga Ali adalah keluarga yang kecil? Yang keempat, kapan Ali pergi ke sekolah? Dan yang kelima, apakah Ali pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil? Ya, itu untuk soal-soal yang akan kalian jawab dan akan kalian kerjakan di rumah. Kemudian soal yang terakhir, yaitu kalian akan membuat jawaban berdasarkan contoh yang sudah saya berikan di sini. Yang pertama yaitu ada kata al-madrasah. Kemudian yang kedua as-sabi'ah. Jadi soalnya seperti kalian buat dalam contoh yang saya berikan ini. Misalnya untuk yang al-madrasah dengan as-sabi'ah, bagaimana menghubungkannya atau menyambungkannya, seperti membuat soal dengan teks yang sama seperti tadi. Contoh, mata tadhabu ilal madrasah. Al-madrasahnya kan ada. Kemudian as-sabi'ah, kita taruh ke dua jawab untuk jawabannya. Adhabu as-sa'atu sabi'ah, ya. Atau contoh yang lain, ya. Jadi itu latihan-latihan yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nanti untuk tugas-tugasnya kalian bisa lihat dari materi yang sudah saya berikan di situ, dan jika ada pertanyaan nanti bisa kita bertemu di lain waktu atau di luar kelas. Ya, saya rasa seperti itu untuk materi pada hari ini. Kaifa hadha dars al-yawm? Su'ubah atau suhulah? Asa ayyakuna suhubah fi kullukum. Ya, jadi anak-anak, semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan mudah untuk dipahami. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan untuk kita bahas di minggu berikutnya. Kafaina hadzal qadar. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.